Assalamualaikum Hororis. Jumpa lagi di channel Kawaden Mistis dan masih bersama saya, Mas Sadam. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Lurah Pengabdi Setan Gunung Kemukus. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Lalu, seperti apa kisahnya? Ini dia Lurah Pengabdi Setan Gunung Kemukus. Di lereng pegunungan Jawa Tengah, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Karangjati. Desa ini dikelilingi hutan lebat dan ladang-ladang yang subur, namun suasananya selalu terasa berat dan senyap, seolah alam menahan nafas. Di pagi hari, kabut tebal menggantung di atas sawah, dan burung gagak kerap bertengger di atap-atap rumah tua yang terbuat dari kayu jati. Penduduknya hidup sederhana, sebagian besar sebagai petani dan pengrajin bambu. Satu hal yang menjadi tanda tanya besar selama bertahun-tahun adalah kekayaan luar biasa milik pemimpin mereka, Pak Lurah Sastro. Pak Sastro bukan pria sembarangan. Wajahnya ramah, tutur katanya halus, dan ia selalu terlihat hadir saat warganya membutuhkan. Ia membantu biaya sekolah anak-anak miskin, menyumbang besar untuk pembangunan masjid, dan bahkan memberi tanah garapan bagi janda-janda tua. Karena itu, seluruh warga Karangjati menyebutnya lurah bijak yang diturunkan dari langit. Namun di balik pesona dan kedermawanannya, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah bisa dijelaskan oleh logika. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Sastro menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ponselnya tidak aktif, rumahnya gelap gulita. Bahkan, ajudan pribadinya pun selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Bapak sedang bertapa, mohon jangan diganggu." Desas-desus mulai berhembus. Beberapa warga mengatakan mereka melihat sosok Pak Sastro berjalan sendirian menuju ke arah barat, ke jalan setapak yang tembus ke Gunung Kemukus. Gunung keramat yang dikenal angker dan syarat legenda kelam. Konon, gunung itu adalah tempat bertemunya manusia dengan arwah gentayangan, tempat perjanjian pesugihan, dan semedi mencari kekuatan duniawi. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik hilangnya Pak Lurah Sastro. Setiap malam Jumat Kliwon, bahkan perangkat desa terdekat pun hanya bisa menunduk jika ditanya. Tapi kenyataan yang mengerikan bersembunyi di balik semua kebaikan yang selama ini ditunjukkan oleh pemimpin Karangjati itu. Bertahun-tahun lalu, di tengah keputusasaan dan ambisi untuk mengangkat desanya dari kemiskinan, Sastro muda mendaki Gunung Kemukus seorang diri. Saat itu, desa Karangjati hanya sebuah titik tak bernilai di peta. Dihantui oleh kelaparan, gagal panen, dan wabah penyakit yang merenggut nyawa setiap musim hujan datang. Malam itu, dalam keadaan putus asa dan menggenggam segenggam tanah dari kuburan ibunya, ia menuju ke puncak gunung angker tersebut, tempat yang dikenal masyarakat sebagai titik pertemuan dua dunia, dunia manusia dan dunia makhluk halus. Di atas gunung itu, Pak Sastro tidak hanya bertemu dengan kabut pekat dan hening yang menusuk. Ia bertemu sang penguasa, Ratu Gunung Kemukus. Sosok perempuan luar biasa indah yang kulitnya sebening pualam, berambut legam mengalir seperti air sungai,
namun memiliki aura yang begitu menyesakkan. Matanya memancarkan cahaya merah seperti bara api dan senyumannya mampu membekukan darah. Ia bukan jin, bukan arwah, bukan pula manusia, melainkan entitas purba yang telah mengikat banyak pemimpin desa dalam rantai pesugihan sejak zaman kerajaan dulu. Perjanjian itu sederhana, namun mengerikan. Kekuasaan, kekayaan, dan wibawa sebagai pemimpin dibayar dengan tumbal nyawa satu warga setiap tahun. Tidak boleh gagal, tidak boleh terlambat. Jika melanggar, konsekuensinya bukan hanya kematian, melainkan penghapusan seluruh garis keturunan, dilenyapkan dari dunia ini tanpa bekas. Sejak perjanjian itu diteken dengan darah dan doa, kehidupan di Karangjati perlahan berubah. Panen melimpah, investasi datang dari kota, desa berkembang menjadi wilayah terpandang di mata kabupaten. Jalan aspal dibangun, sekolah dan puskesmas berdiri megah. Warga memuja Pak Sastro sebagai pahlawan, tak tahu bahwa di balik semua kemajuan itu ada ritual rahasia yang berlangsung di setiap purnama terakhir menjelang bulan Suro. Setiap tahun, selalu ada satu orang yang hilang secara misterius. Kadang anak muda, kadang orang tua, kadang pendatang. Ada yang hilang di ladang, di sungai, di jalan setapak menuju hutan, bahkan pernah seorang guru SD yang tak pernah kembali pulang setelah mengantar muridnya ke rumah. Kasus-kasus itu tak pernah bisa dijelaskan. Laporan ke kepolisian berakhir buntu. Pencarian tak membuahkan hasil. Hutan seperti menelan mereka hidup-hidup. Namun warga tak pernah benar-benar menyalahkan Pak Lurah. Mereka lebih memilih percaya pada cerita-cerita lama, bahwa Gunung Kemukus menyimpan kutukan leluhur, bahwa setiap tahun gunung itu harus makan satu nyawa sebagai bagian dari keseimbangan alam. Beberapa menyebutnya musibah, sebagian lain menyebutnya sebagai karma desa karena pernah menolak seorang wali zaman dulu. Semua cerita mengambang di udara seperti asap dupa yang tak jelas ujungnya. Namun sesungguhnya, semua itu adalah hasil kerja seorang manusia yang menjual jiwanya demi tahta dan nama. Dan setiap tahun, pada malam di mana bintang-bintang redup dan kabut turun lebih cepat dari biasanya, Pak Sastro kembali mendaki Gunung Kemukus, membawa sesaji, membawa dupa, dan membawa nama seorang warga yang sudah ditentukan. Di puncak gunung, sang ratu akan menunggu, duduk di atas singgasana batu yang dibalut kain kafan, dikelilingi makhluk-makhluk berwujud manusia separuh binatang. Di hadapan mereka, tumbal akan dipanggil, ditarik dari alamnya, dan diserahkan ke dalam kegelapan yang kekal. Dan pagi harinya, desa akan tetap seperti biasa, tenang, sejuk, nyaman. Tapi satu rumah akan tertutup rapat dan satu keluarga akan meratap diam-diam sembari langit Karangjati tetap cerah, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada yang benar-benar mengaitkan hilangnya satu demi satu warga dengan Pak Lurah. Semua tampak seperti kebetulan yang menyedihkan, musibah yang datang tanpa bisa dihindari. Tapi di balik semua itu, kenyataan yang mengerikan tersembunyi, seperti bangkai busuk di bawah ranjang yang ditutupi karpet merah. Setiap nama yang lenyap dari Karangjati bukanlah nama yang acak. Mereka adalah pilihan, tumbal,
korban yang telah ditandai dengan ritual gelap oleh Pak Sastro dan makhluk yang ia sembah di Gunung Kemukus. Tumbal yang menjadi syarat untuk menjaga keseimbangan perjanjian yang telah dibuat bertahun-tahun silam. Setiap kali malam tumbal tiba, langit Karangjati akan berubah. Awan bergulung lebih pekat dari biasanya. Angin bertiup dari arah gunung, membawa bau kemenyan terbakar dan aroma besi karatan. Anjing-anjing desa melolong tanpa sebab dan ayam jantan berkokok sebelum tengah malam. Orang-orang tua hanya bisa berdoa dalam hati, berharap bukan nama keluarganya yang dipanggil tahun ini. Pak Sastro tak pernah memilih secara sembarangan. Ia tak pernah menunjuk mereka yang terlalu dikenal, terlalu kuat, atau terlalu berpengaruh. Ia memilih mereka yang mudah dilupakan. Orang-orang di pinggiran desa, janda tanpa anak, buruh tani tanpa sanak saudara, atau sesekali orang luar yang baru menetap dan belum sempat menjalin ikatan dengan siapapun. Ia memantau, mencatat, menimbang, lalu memutuskan. Setelah itu, nama tumbal akan ditulis di atas daun lontar dan dibakar bersama darah ayam cemani. Asap yang naik ke langit akan menjadi pertanda bagi para penjaga gaib di Gunung Kemukus bahwa korban berikutnya telah ditentukan. Pada malam yang telah disepakati, roh korban akan dipanggil. Tubuhnya ditarik melalui lorong gaib yang tak bisa dilihat manusia biasa. Tubuh dan jiwanya diserahkan pada makhluk yang bersemayam di balik kabut dan batu tua puncak gunung. Ratu Gunung Kemukus dalam wujud wanita jelita yang tak pernah menua akan menerima tumbal itu dalam ritual yang hanya bisa disaksikan oleh mereka yang terikat perjanjian. Di hadapan api biru dan irama gamelan gaib yang mengalun dari celah bebatuan, tubuh korban akan melayang, lalu menghilang seolah ditelan oleh bumi itu sendiri. Tidak ada darah, tidak ada jejak, hanya bau kemenyan yang menyengat dan suara jeritan yang menggema di dalam hati orang-orang yang spiritualnya peka. Dengan setiap tumbal yang diserahkan, kekuatan Pak Sastro akan diperbarui. Wibawanya makin kokoh, aura kepemimpinannya tak bisa diganggu-gugat. Bahkan penyakit pun enggan menyentuh tubuhnya yang kian menua tapi tetap tegap dan kuat. Ia menjadi seperti paku bumi Karangjati, tak tergoyahkan. Namun, harga dari kekuasaan semacam itu bukan hanya ditanggung oleh korban-korban yang hilang. Lambat laun, hawa kematian itu merambat ke dalam denyut nadi desa. Anak-anak kecil mulai sering sakit tanpa sebab. Bayi-bayi menangis sepanjang malam. Beberapa warga mulai bermimpi buruk yang sama. Didatangi sosok wanita berpakaian putih dengan mata merah menyala, membisikkan nama-nama yang belum mengerti artinya. Kedatangan Ustadz Farid ke desa Karangjati semula dianggap sebagai anugerah. Ia adalah seorang pendakwah muda dari kota besar, cerdas, berwibawa, dan memiliki pengaruh yang baik di kalangan remaja masjid dan majelis taklim. Ia menikah dengan putri semata wayang Pak Lurah Sastro, seorang perempuan anggun bernama Sekar Ayu, dalam sebuah pesta sederhana namun sakral. Warga bersyukur, menganggap ini pertanda bahwa kebaikan akan terus mengalir dalam darah kepemimpinan Karangjati. Namun, sejak Farid tinggal di rumah besar keluarga Pak Lurah, ia perlahan-lahan mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Rumah itu luas dan megah, dipenuhi ornamen kuno Jawa seperti
ukiran wayang, dan keris pusaka yang dipajang di dinding. Namun, di balik kemegahannya, rumah itu menyimpan hawa dingin yang tak masuk akal, terutama setelah matahari terbenam. Malam demi malam, Farid mulai menyadari keanehan yang terus berulang. Di hampir setiap sudut rumah, ia mencium aroma dupa yang menyengat, meskipun tak ada yang mengaku membakarnya. Dupa itu berbau pahit, seperti damar dicampur darah. Lebih mencurigakan lagi, di bawah tangga tua yang mengarah ke loteng, ada ruangan kecil yang selalu terkunci. Tak ada seorang pun, bahkan Sekar Ayu, yang tahu apa isi ruangan itu. Setiap kali ditanya, jawaban selalu mengambang, seolah ada rahasia keluarga yang dijaga erat. Tapi yang paling mengganggu bagi Farid adalah suara bisikan yang muncul saat tengah malam, suara lirih tak jelas, seperti suara perempuan menangis atau melantunkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno. Kadang ia terbangun karena mendengar namanya dipanggil dari arah sumur belakang rumah. Kadang terdengar gamelan yang samar-samar, padahal tidak ada acara di desa. Sebagai seorang santri dan pendakwah, Farid tak mudah percaya tahayul. Namun ia tahu, setan bersembunyi di balik kelengahan. Ia pun mulai mengambil tindakan diam-diam. Satu persatu benda mistis di dalam rumah ia kumpulkan. Jimat-jimat kecil yang diselipkan di kusen pintu, botol kecil berisi cairan keruh yang diletakkan di bawah ranjang, boneka kayu dengan raja merah di balik lemari tua, ia kumpulkan dan bungkus rapi. Lalu ia kubur di pekarangan belakang sambil membaca doa-doa ruqyah. Farid juga mulai membiasakan diri membaca Al-Quran keras-keras setiap malam, terutama saat selepas Isya hingga tengah malam. Suaranya bergema memenuhi ruangan, mengusik keheningan rumah itu yang biasanya hanya ditemani suara jangkrik. Bacaan ayat-ayat suci seperti mengguncang sesuatu yang selama ini bersemayam diam dalam dinding rumah. Kadang lampu mendadak padam, kadang angin dingin berhembus dari arah loteng, meski semua jendela tertutup rapat. Sekar Ayu, istrinya, mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat suaminya berubah menjadi lebih waspada, lebih pendiam, dan seringkali termenung setelah selesai mengaji. Farid tak bisa menceritakan semuanya, tapi hatinya yakin rumah yang ia tinggali bukan rumah biasa. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali membelah langit Karangjati, membuat bayangan rumah Pak Lurah memanjang aneh di dinding. Sekar Ayu terbangun dari tidurnya karena suara tetesan air dari dalam kamar mandi. Ia mengira ada kran yang lupa ditutup, lalu melangkah dengan malas menuju sumber suara. Langkah kakinya menapaki ubin dingin yang seakan mengisap kehangatan tubuhnya. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, lampunya temaram, berkedip pelan seperti nyawa yang sekarat. Ketika Sekar Ayu mendorong pintunya perlahan, matanya langsung tertumbuk pada cermin tua di atas wastafel. Di balik cermin itu, ada sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih compang-camping, wajahnya pucat seperti tulang, dan matanya hitam legam tanpa bola mata. Sosok itu tersenyum padanya. Tapi saat Sekar Ayu berbalik, tak ada siapa-siapa di belakangnya. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup keras, memburu seperti genderang. Ia kembali menatap cermin. Sosok itu kini berada tepat di belakangnya. Satu tangan terangkat, hendak menyentuh pundaknya. Ceritanya pecah menembus suara hujan. Farid, yang sedang duduk di ruang tamu dengan mushaf terbuka di pangkuan, langsung berlari ke kamar mandi.
Begitu tiba, ia melihat Sekar Ayu terduduk gemetar di lantai. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat dingin. Tanpa pikir panjang, ia memeluk istrinya erat-erat, membisikkan ayat-ayat perlindungan di telinganya. "Tenang, aku di sini," bisiknya lembut, meski ia sendiri merasakan hawa ruangan itu membeku, seperti ada sesuatu yang menatap dari balik tembok, marah karena terganggu. Di dalam pelukannya, Sekar Ayu mulai tenang. Tangisnya mereda. Tubuhnya yang semula gemetar mulai kembali hangat. Ia memejamkan mata, merasa bahwa hanya dalam dekapan suaminya ketakutan itu bisa diusir. Beberapa saat kemudian, Farid mengantarnya kembali ke kamar. Ia menyelimuti istrinya, lalu duduk di sisi ranjang sambil melantunkan surah Al-Falaq dengan pelan dan terus-menerus, hingga hujan di luar berubah menjadi gerimis. Sebelum terlelap, Sekar Ayu berbisik lirih nyaris tak terdengar. "Mas, rumah ini angker ya?" Farid tak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara gemeretak dari loteng yang terdengar samar, seperti seseorang sedang berjalan pelan-pelan, mondar-mandir, menunggu. Malam di Karangjati semakin aneh sejak Ustadz Farid mulai membaca ayat-ayat suci di rumah Pak Lurah. Angin yang biasanya tenang, kini sering menggeram lewat sela-sela jendela, menggoyangkan genting dan membuat tirai melambai-lambai seperti tangan tak kasat mata. Suara-suara dari balik tembok semakin sering terdengar, terutama saat Farid melantunkan ayat-ayat ruqyah yang memecah keheningan malam. Rumah itu seolah tidak suka dengan kehadiran kalimat-kalimat Tuhan yang menggema dari ruang keluarga. Tanpa Farid tahu, aktivitasnya mulai mengusik sesuatu yang sudah lama tertidur. Makhluk yang mendiami rumah itu, penjaga perjanjian, roh penasaran, dan entitas yang diberi makan oleh kemenyan serta darah tumbal, merasa terusik. Mereka bukan makhluk biasa. Mereka adalah bagian dari kekuatan yang mengikat Pak Lurah dengan Gunung Kemukus. Mereka adalah bagian dari harga yang harus dibayar demi kekuasaan. Dan mereka kini marah. Sasaran pertama bukanlah Farid, justru yang paling dulu merasakan dampaknya adalah Pak Lurah Sastro sendiri. Beberapa malam berturut-turut, Pak Lurah tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia terseret dalam mimpi yang sama. Ia berdiri di lereng Gunung Kemukus, dikelilingi kabut tebal dan suara gamelan yang sumbang. Dari dalam kabut, muncul sosok wanita berwajah cantik namun bermata hitam, mata yang kosong, tanpa putih, seakan menyimpan lubang neraka. Wanita itu menatapnya tajam sambil berbisik dengan lidah panjang yang menjulur. "Perjanjianmu terguncang. Darah belum cukup. Ada cahaya di rumahmu." Setiap kali terbangun, tubuh Pak Lurah basah kuyup oleh keringat. Meski udara malam begitu dingin, ia menggigil namun merasakan kulitnya panas seperti terbakar dari dalam. Di pagi hari, ia mencoba menenangkan diri dengan minum air dari kendi pusaka yang selalu ia jaga. Tapi efeknya tidak seperti biasa. Sakit kepala menyerang dan bayangan dari mimpi itu masih membayangi sudut matanya. Tak hanya itu, di siang hari, Pak Lurah mulai melihat bayangan bergerak di balik cermin ruang tamu. Bayangan lelaki berjubah putih membaca doa dengan cahaya yang menyilaukan bagi makhluk-makhluk gelap. Suara ayat-ayat itu kini menggema bahkan di ruangan-ruangan yang sebelumnya hanya dipenuhi bisikan setan.
Rumah yang dulu nyaman oleh entitas gaib, kini seperti terbakar perlahan dari dalam oleh kekuatan suci. Pak Lurah belum sadar siapa penyebab kegelisahan ini. Namun insting batinnya mulai terusik. Setiap kali ia melihat Farid, ada sesuatu dalam dirinya yang berkecamuk. Seperti dua kutub berlawanan yang dipaksa tinggal dalam satu tempat. Ia mulai menghindari menantunya, membatasi percakapan, dan lebih sering mengurung diri di kamar. Namun kegelisahannya tak bisa dibendung. Pada suatu malam, saat tak bisa tidur, ia berjalan menyusuri koridor rumahnya yang gelap. Di ujung lorong, ia melihat pintu ruang keluarga terbuka sedikit. Dan dari dalamnya terdengar suara lantunan ayat kursi yang kuat dan menghentak. Pak Lurah mendekat pelan dari celah pintu. Ia melihat Farid duduk menghadap kiblat, mushaf terbuka di hadapannya, dan lilin kecil menyala di sebelah kanan. Tapi bukan itu yang membuat jantung Pak Lurah berdegup kencang. Di belakang Farid, di sudut gelap ruangan itu, Pak Lurah melihat makhluk hitam legam dengan mata merah menyala sedang mengerang kesakitan. Tubuhnya menggelepar seperti terbakar oleh ayat-ayat suci. Makhluk itu menggeliat, lalu menghilang seketika dalam ledakan asap hitam. Pak Lurah terhuyung ke belakang. Ia menutup mulutnya, menahan jeritan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Takut kehilangan kuasa, takut pada cahaya yang dibawa menantunya. Ia kembali ke kamar dengan langkah tergesa, wajahnya pucat dan mata merah karena tak tidur. Di tempat tidurnya, ia berusaha memahami apa yang terjadi. Tapi satu hal yang kini menjadi jelas. Ketentraman rumahnya telah terganggu, dan yang mengusiknya adalah darahnya sendiri, menantunya sendiri. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Angin dari arah timur bertiup lebih keras dari biasanya, membawa bau tanah basah bercampur wangi kemenyan yang samar. Langit Karangjati gelap pekat tanpa bintang. Seperti langit itu sendiri enggan menyinari apa yang akan terjadi malam itu. Pak Lurah Sastro tertidur dalam keadaan gelisah. Tubuhnya masih panas dingin dan bisikan dari alam tak kasat mata tak kunjung berhenti. Malam itu, ia kembali diseret ke dalam mimpi yang sama, namun jauh lebih nyata dan mencekam. Ia berdiri di tengah hutan cemara lereng Gunung Kemukus. Angin bertiup kencang, mengguncang dahan-dahan seperti cambuk raksasa. Kabut turun, tebal dan menyesakan. Dari dalam kabut itu, sosok perempuan cantik dengan rambut menjuntai hingga tanah muncul perlahan. Wajahnya tidak berubah, tapi mata hitamnya kini menyala merah. Ia berjalan tanpa menyentuh tanah, seperti melayang. Kau telah mencemari tempatku dengan ayat-ayat langit, ucapnya dingin, namun menggema seperti ribuan suara dalam satu mulut. Ada penghalang cahaya di rumahmu. Dia mensucikan, dia mengusirku. Bila kau tak bertindak, perjanjian ini akan terbakar. Pak Lurah terjatuh dalam mimpinya, mencium tanah yang amis dan hangus. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh peluh, nafas memburu, dan mata membelalak. Dan pagi itu, segalanya menjadi jelas. Saat ia memeriksa ruang semedi rahasianya di balik lemari tua, ia mendapati semua dupa telah lenyap. Karpet khusus tempat ia bersila menghadap barat laut telah tergulung dan digantikan dengan sajadah. Di pojokan ruangan, botol-botol minyak dan jimat pusaka
yang biasa ia gunakan telah hilang. Sebagai gantinya, ruangan itu kini bersih dan terasa lebih terang. Terlalu terang untuk tempat pemujaan. Pak Lurah gemetar. Ia tidak perlu bertanya siapa pelakunya. Farid sedang duduk di teras rumah, membaca Al-Quran dengan suara lembut ketika Pak Lurah datang menghampiri dengan wajah merah padam. Ia membawa tongkat kayu, tapi bukan untuk menopang, melainkan untuk mengintimidasi. "Kau masuk ruanganku?" tanya Pak Lurah tajam, suaranya serak penuh kemarahan yang ditahan-tahan. Farid menutup mushafnya perlahan. "Saya hanya membersihkan tempat itu dari benda-benda yang tidak layak. Saya tidak tahu itu ruang khusus." "Kau tahu betul apa yang kau lakukan," bentak Pak Lurah. "Jangan kau pura-pura suci di rumah ini. Ini rumahku. Kau datang dari kota membawa cahaya, tapi kau mengusik keseimbangan yang sudah kujaga puluhan tahun." Farid menatap mertuanya dalam-dalam dengan raut campuran kecewa dan sedih. "Keseimbangan seperti apa, Pak? Kalau setiap tahun selalu ada warga yang hilang. Kalau rumah ini dipenuhi suara-suara bisu yang menjerit minta tolong." Pak Lurah terdiam. Rahangnya mengeras, matanya memerah, bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang lebih tua dan lebih kelam sedang bergejolak dalam dirinya. "Kau tak tahu apa-apa, Farid. Kau belum merasakan lapar. Kau belum tahu apa itu takut kehilangan kekuasaan. Aku lakukan semua itu demi desa ini." Farid berdiri perlahan, tak gentar. "Kekuasaan yang berdiri di atas tumbal dan kegelapan bukanlah perlindungan, Pak. Itu teror. Dan saya tidak akan diam melihat rumah ini jadi gerbang neraka." Pak Lurah mengayunkan tongkatnya ke lantai, membelah udara dengan suara keras. Matanya menatap Farid seperti ingin membakarnya hidup-hidup. Tapi di dalam tatapan itu terselip rasa takut. Takut akan pecahnya perjanjian. Takut akan datangnya cahaya yang akan membakar semua rahasianya. Malam harinya, Pak Lurah mengurung diri di kamar. Di hadapannya, ia membuka buku tua berisi rajah dan mantra. Tangan kirinya gemetar saat ia menyalakan dupa baru yang ia sembunyikan di bawah kasur. "Ratu, ampuni aku. Penghalang itu akan aku singkirkan. Beri aku petunjuk, beri aku kekuatan." Dan dari cermin di seberang tempat tidurnya, muncul bayangan samar sang ratu. Setengah tubuhnya menyembul dari kabut. Ia tidak tersenyum kali ini. Pagi itu, langit Karangjati gelap seperti diselimuti jelaga. Udara terasa berat, seolah mengandung listrik yang belum meledak. Rumah Pak Lurah tegang, seperti benang basah yang ditarik terlalu keras, siap putus kapan saja. Ustadz Farid kembali ke ruang belakang rumah, hendak mengambil mushaf yang ia letakkan semalam. Tapi langkahnya terhenti. Ruangan yang semalam ia bersihkan, tempat yang sebelumnya ia sucikan dengan ayat suci dan zikir, telah berubah. Dupa kembali menyala di pojok ruangan. Lilin hitam mengambang dalam kendi tanah liat. Di lantai, lambang segitiga merah dengan huruf Jawa kuno tertulis dari darah ayam segar. Farid terkejut, wajahnya mengeras, nafasnya mulai berat dan amarah perlahan menyala dalam dadanya. Ia tahu siapa yang melakukan ini. "Cukup, Pak!" Suara Farid menggelegar, menembus dinding rumah. "Saya sudah diam terlalu lama. Ini bukan sekedar kepercayaan. Ini kemusyrikan." Pak Lurah yang sedang duduk di ruang tengah tersentak bangkit dengan mata merah. "Jangan kau ajari aku tentang kepercayaan. Aku yang bangun desa ini dari tanah gersang. Aku yang menjaga supaya tidak dilanda paceklik.
Aku yang dihormati karena pengorbanan ini. Tapi berapa jiwa yang harus dikorbankan demi egomu, Pak? Berapa warga lagi yang harus hilang tiap tahun hanya agar kau tetap jadi penguasa? Bentakan Farid membuat suasana mendidih. Sekar Ayu yang mendengar pertengkaran itu segera turun dari lantai atas. Wajahnya pucat. Ia mencoba menenangkan, namun dua lelaki itu seperti api dan minyak yang tak bisa disatukan lagi. Jangan sok suci kamu, Farid. Ini rumahku. Kamu numpang. Kamu cuma suami dari anakku. Jangan coba-coba ambil kendali. Teriak Pak Lurah sambil menunjuk Farid dengan tongkat kayu tuanya. Saya numpang iya, Pak. Tapi saya tidak akan diam saat rumah ini menjadi sarang iblis. Kau bukan lagi pemimpin, Pak. Kau budak dari makhluk yang kau sembah di gunung Kemukus itu. Tongkat Pak Lurah diangkat tinggi. Farid sempat melihat pancaran niat kekerasan di mata mertuanya. Sekar Ayu menjerit dan menahan lengan ayahnya. Bapak, hentikan. Jangan, Pak. Namun sebelum tongkat itu sempat melayang, tubuh Pak Lurah tiba-tiba bergetar hebat. Matanya membelalak, mulutnya menganga, tapi tak ada suara keluar. Seluruh tubuhnya seperti ditarik ke dalam dirinya sendiri. Lalu ia jatuh tersungkur ke lantai. Sekar Ayu berteriak panik. Farid segera mendekat dan berusaha menopang tubuh ayah mertuanya yang panas seperti bara. Keringat deras mengucur dari dahinya dan tubuhnya menggigil seperti sedang digerogoti dari dalam. Pak Lurah, istighfar, Pak. Farid mencoba memanggil kesadaran mertuanya, tapi sia-sia. Pak Lurah mulai mengigau. Suaranya berat dan aneh, seperti ada dua nada keluar dari tenggorokannya. Jangan usik, dia cahaya. Darah belum cukup. Kepala harus dibayar. Ucapan itu membuat bulu kuduk Farid berdiri. Matanya bertemu dengan mata Sekar Ayu yang kini berlinang. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Farid, apa maksud Bapak? Apa artinya semua ini? Sekar berbisik dengan suara patah. Hari itu, Pak Lurah dibaringkan di kamarnya. Dokter desa tak menemukan penyakit apapun. Tidak demam, tidak infeksi, tekanan darah normal. Tapi ia tak kunjung sadar. Terus bergumam dan meracau dalam bahasa Jawa kuno dan kata-kata aneh yang bahkan Farid tidak mengerti. Warga mulai berdatangan ke rumah. Bisik-bisik tentang kutukan dan kemarahan gunung. Beberapa bahkan mengaitkan ini dengan hilangnya warga setahun lalu. Tapi belum ada yang berani mengungkapkan kecurigaan mereka secara terbuka. Malamnya, Farid duduk di sisi ranjang, membaca Al-Baqarah ayat 255 dengan suara gemetar. Dan saat ia selesai membaca ayat itu, lampu kamar tiba-tiba padam sendiri. Malam itu, rumah Pak Lurah tidak hanya gelap, tetapi juga dingin dan sunyi seperti kuburan. Bahkan angin enggan berhembus ke dalam rumah besar yang berdiri angkuh di tengah desa Karangjati itu. Di kamar utama, tubuh Pak Lurah terbujur lemah di atas dipan jati berukir. Lampu gantung redup yang tergantung di atasnya sesekali berkedip, seolah hendak padam, membuat bayangan dinding menari seperti siluet dari dunia lain. Sejak siang tadi, kondisi Pak Lurah menurun drastis. Nafasnya berat dan terputus-putus, tubuhnya semakin kurus seolah disedot dari dalam. Dan kulitnya mulai tampak abu-abu kehijauan, seperti mayat yang mulai membusuk. Namun yang paling mengerikan adalah suara yang keluar dari tenggorokannya. Mulanya hanya gumaman samar
seperti orang mengigau. Tapi makin lama, suara itu berubah menjadi lengkingan lirih seorang wanita dalam nada yang tidak berasal dari pita suara manusia biasa. Suara itu merambat seperti racun, menembus dinding kamar, membuat setiap orang yang mendengarnya merinding tanpa sebab. Farid menyaksikan semua itu dari sudut kamar dengan wajah kaku. Ia telah mencoba membaca doa, menyalakan ayat suci di pengeras suara kecil, bahkan menyiramkan air ruqyah ke sudut-sudut ruangan. Tapi semua itu tidak berdampak apa-apa. Malah semakin ia melantunkan ayat, tubuh Pak Lurah justru menggeliat dan kejang seperti ular yang terbakar. Sekar Ayu tak kuasa menahan tangis. Ia berjongkok di depan pintu kamar, tak berani masuk. Ketakutan menyelubungi hatinya. Ia merasa seperti sedang melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh manusia biasa. Sebuah rahasia kelam yang selama ini tersembunyi rapat di balik kehormatan nama Pak Lurah Sastro. Puncaknya terjadi saat mendadak tubuh Pak Lurah bangkit dari ranjang dengan gerakan kaku dan tidak wajar. Kepala menengadah, matanya terbuka lebar, tetapi kedua bola matanya sepenuhnya putih. Tak terlihat iris ataupun pupil. Mulutnya terbuka lebar hingga ke batas yang tidak manusiawi. Dan dari dalam kerongkongannya, keluarlah suara perempuan tua namun bertenaga. Suara itu tidak seperti sedang berbicara dari tubuh manusia, tetapi lebih mirip gema yang dipantulkan dari ruang dalam bumi. Suaranya penuh kepemilikan, kekuasaan, dan dendam. Di antara kata-kata yang tak dipahami, terdengar jelas pengakuan tentang perjanjian kotor yang selama ini tersembunyi dari dunia, bahwa tubuh Pak Lurah bukan lagi miliknya, bahwa jiwanya telah ditukar demi kekuasaan, kekayaan, dan keselamatan semu, bahwa ia bukan lagi manusia utuh, melainkan wadah dari makhluk lain yang jauh lebih tua, jauh lebih kelam, sebuah entitas dari gunung kemukus yang tak pernah tidur. Suara itu mengatakan bahwa segala sesuatu di rumah ini adalah miliknya. Dinding, tanah, ruang semedi, bahkan darah anak cucunya. Dan kini, Farid sang penghalang cahaya adalah ancaman terakhir yang harus disingkirkan. Setelah pengakuan itu, tubuh Pak Lurah terhempas kembali ke ranjang. Tapi kali ini tidak tenang. Tubuhnya kejang hebat, bibirnya berbusa, dan dari kedua matanya mulai mengalir darah hitam kental yang baunya menusuk. Farid segera menutup pintu kamar rapat-rapat dan memerintahkan Sekar untuk pergi dari rumah malam itu juga. Tapi Sekar tetap membatu di tempat. Hatinya terbelah antara rasa takut dan ikatan darah yang tak bisa ia abaikan. Di luar rumah, angin mulai berhembus kencang. Anjing-anjing desa melolong bersahut-sahutan. Kabut turun dari arah gunung kemukus, menyelimuti desa dengan cepat. Seorang warga yang lewat depan rumah mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di atap, diam memandangi rumah Pak Lurah, seolah menunggu seseorang datang untuk menagih janji yang belum lunas. Dan malam itu, di bawah langit yang semakin menekan dan bumi yang menggigil ketakutan, roh yang menguasai Pak Lurah mulai sepenuhnya mengambil alih. Malam menebal seperti kain kafan yang membungkus desa Karangjati. Hujan belum turun, namun langit seolah menahan ribuan liter air yang bergolak di antara awan hitam. Petir sesekali menyambar jauh di horizon, membelah langit yang muram dengan cahaya putih pucat seperti kilatan kamera kematian. Di dalam rumah Pak Lurah, Farid duduk bersila di tengah ruang tengah.
Di hadapannya, segelas air putih, sebuah mushaf tua, dan tasbih kayu cendana yang sudah berubah warna karena sering digenggam. Pak Lurah masih terbaring di kamar, tak sadarkan diri, sementara Sekar Ayu menutup diri di ruang belakang, gemetar dan terus berzikir dengan suara kecil, berharap malam itu segera berakhir. Farid menghela nafas, lalu mulai membaca ayat-ayat perlindungan. Suaranya bergetar pada awalnya, tapi makin lama semakin kuat, seolah ditopang kekuatan yang bukan berasal dari tubuhnya sendiri. Namun ketika ayat keempat dari surah Al-Mu'minun meluncur dari lidahnya, seluruh rumah mendadak bergetar pelan. Bukan gempa, bukan angin, tapi sesuatu yang merambat dari dalam tanah. Lalu, suara itu mulai terdengar. Dari luar rumah, di antara desir dedaunan yang tak bergerak dan udara yang membeku, timbul suara-suara aneh. Bukan suara hewan malam, bukan suara manusia. Itu seperti bisikan, tapi tak ada lidah yang mengucapkannya. Seperti tangisan, tapi tanpa nafas yang menghela. Seperti makhluk yang mencoba berbicara, namun hanya dalam derita. Farid tetap melanjutkan bacaannya, meskipun bulu kuduknya berdiri dan tubuhnya mulai berkeringat dingin, merayap ke dinding rumah seperti kabut hidup. Beberapa kali terdengar langkah cepat, ringan, dan seperti berlari berputar mengelilingi rumah. Lalu disusul ketukan keras di pintu depan, lalu jendela belakang, lalu atap. Tak ada makhluk yang terlihat, hanya bayangan tipis yang melintas sekilas, tinggi, kurus, dan rambutnya panjang menjuntai hingga tanah. Kemudian, pintu kamar tempat Pak Lurah terbaring terbuka sendiri perlahan. Dari balik kegelapan, tercium bau amis yang menusuk. Farid menoleh. Pak Lurah masih tak sadar, tapi tubuhnya menggigil hebat. Dan dari mulutnya keluar bisikan seperti bahasa yang sudah punah. Suara doa Farid justru memicu kegaduhan gaib di sekeliling rumah. Cangkir pecah sendiri di meja, figura jatuh dari dinding tanpa alasan, lilin-lilin di kamar belakang menyala sendiri dengan api kebiruan, bahkan jam dinding berhenti berdetak. Tetapi jarumnya bergerak mundur. Farid tahu, makhluk-makhluk itu tidak hanya marah, tapi juga ketakutan. Mereka merasa terusik oleh cahaya yang datang dari tiap huruf Al-Quran yang ia lantunkan. Mereka menggeliat di sudut gelap, berusaha menakut-nakuti, berusaha merebut kembali rumah yang selama ini mereka kuasai. Tapi Farid tak berhenti. Matanya terpejam, mulutnya terus bergerak, hatinya bulat. Ia tak akan menyerah pada teror malam ini. Lalu, dari langit-langit, darah menetes satu persatu. Titik merah pekat menimpa mushaf, tangan Farid, dan lantai kayu. Tapi bukan darah manusia. Warnanya terlalu gelap. Baunya terlalu menyengat. Seperti darah yang dipendam dalam tanah selama ratusan tahun. Tanpa suara, lemari tua di pojok ruangan terbuka dengan sendiri. Di dalamnya, Farid melihat sesuatu. Sebuah kotak kayu ukiran kuno berlumur tanah basah. Farid mendekat. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat gulungan lontar tua, belati perak berkarat, dan sehelai rambut wanita sepanjang 1 meter yang masih basah. Dan selembar kertas dengan tulisan aksara Jawa kuno, Perjanjian Pesugihan. Di sudutnya ada nama Sastro Wibowo. Malam itu semuanya menjadi jelas. Pak Lurah telah menjual jiwanya, dan sebagai gantinya
1 nyawa warga harus dikorbankan setiap tahun. Perjanjian itu disegel oleh darah dan dilindungi oleh makhluk dari dunia lain yang kini marah besar karena Farid berani membongkarnya. Namun Farid tahu, kebenaran harus disingkap, meski taruhannya nyawa. Waktu berjalan dengan lambat namun menghancurkan. Tubuh Pak Lurah yang semula tampak seperti manusia biasa, kini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dalam hitungan hari, kulitnya mulai menghitam, berkerut, dan retak seperti tanah tandus yang sudah lama kekurangan air. Bau busuk yang menusuk perlahan memenuhi seluruh rumah, bercampur dengan aroma hangus yang tidak jelas dari mana asalnya. Tubuhnya membusuk dari dalam, tapi anehnya tidak membusuk menjadi mayat biasa. Warna kulitnya menjadi kelam, seperti arang yang tersisa dari api yang membara namun tak pernah padam. Setiap kali seseorang mendekat, udara di sekitar tubuhnya terasa panas dan penuh ketegangan, seperti medan energi yang siap meledak. Malam itu, langit berubah menjadi pekat, seperti tinta hitam tanpa bintang. Angin bertiup kencang, berhembus menerpa rumah Pak Lurah, membawa bisikan-bisikan gaib yang mengerikan. Suara-suara itu menggema dari setiap sudut rumah, melingkupi dinding dan menerobos jendela, membuat segala sesuatu bergetar hebat. Tiba-tiba, suara gaib yang dalam dan menggema terdengar, memanggil nama Pak Lurah berulang-ulang. Penuh kekuatan dan keangkuhan, suara itu bergema di seluruh ruangan, mengguncang jiwa semua yang mendengarnya. Sastro. Sastro. Suaranya menusuk hingga ke dasar hati, membuat siapapun yang mendengar merasa seperti terjerat dalam kegelapan yang tak berujung. Tubuh Pak Lurah yang sudah membusuk itu tiba-tiba bergetar hebat. Matanya terbuka lebar, memperlihatkan putihnya yang memucat tanpa sedikit pun nyawa. Dalam keadaan itu, Pak Lurah menjerit dengan suara yang mengerikan. Bukan suara manusia lagi, melainkan jeritan roh yang terperangkap dalam siksaan abadi. Namun yang lebih mengerikan belum datang. Seolah tak terpengaruh oleh api yang tak terlihat, tubuhnya mulai terbakar. Tapi anehnya, tak ada nyala api yang tampak di sekitarnya. Api itu membara dari dalam tubuhnya sendiri, menjalar keluar, menghitamkan setiap inci daging dan tulang. Asap tebal berwarna hitam pekat membumbung dari tubuhnya, menyelimuti ruangan dengan bau hangus yang tajam dan menusuk. Suara daging yang terbakar dan tulang yang retak, seperti musik neraka menggema di rumah itu. Warga desa yang melihat dari kejauhan terpaku, ngeri, dan tak mampu berbuat apa-apa. Mereka melihat siluet api hitam membara di dalam rumah Pak Lurah dan asap pekat yang terus membumbung di langit malam. Tak ada suara api yang biasa, tak ada percikan atau kobaran, hanya kegelapan yang membakar. Lalu, dalam puncak penderitaannya, tubuh Pak Lurah meledak menjadi serpihan hitam dan abu yang tersebar ke udara. Suara jeritan dan bisikan menghilang begitu saja, digantikan oleh kesunyian yang dalam dan berat. Angin kencang yang menerpa rumah tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Udara menjadi dingin, menusuk hingga ke tulang. Di sisa abu yang berhamburan, seorang warga menemukan sebuah benda kecil berkilau. Itu adalah cincin emas bermotif rumit yang pernah dipakai Pak Lurah. Namun kini berubah menjadi hitam legam, seolah menyimpan kutukan yang belum selesai. Malam itu, Desa Karangjati
berubah menjadi saksi bisu dari sebuah pertempuran antara dunia manusia dan dunia gelap yang tak terlihat. Tubuh Pak Lurah telah lenyap, tapi bayang-bayang kekuasaannya dan kutukan Gunung Kemukus masih menggantung di udara, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Setelah tubuh Pak Lurah menghilang dalam ledakan abu yang pekat, rumah tua itu terasa hampa, seolah segala kehidupan yang pernah mengalir di dalamnya ikut terkubur bersama Pak Lurah. Namun, udara masih berat dan bergetar dengan energi gelap yang belum sepenuhnya lenyap. Farid dan Ayu tahu itu belum berakhir. Itu belum berakhir. Mereka memutuskan untuk menyelidiki kamar rahasia yang selama ini tersembunyi di balik rak buku tua di perpustakaan rumah. Dengan hati-hati, Farid menggeser rak itu, membuka pintu kayu berukir yang jarang terbuka sejak lama. Bau lembab dan tanah basah menyergap, membawa sensasi seolah mereka menembus dimensi lain. Di dalam ruangan sempit itu berjajar kotak-kotak kayu berdebu, tumpukan kain kuno, dan gulungan-gulungan lontar yang sudah rapuh. Di sudutnya tergantung deretan jimat-jimat pesugihan, berbentuk kalung, cincin, dan keris kecil, semua bercampur dengan darah kering dan bekas asap dupa. Kitab tua berisi tulisan tangan Pak Lurah dalam aksara Jawa kuno ditemukan di atas meja kayu di samping sebuah belati kecil berkarat. Isi kitab itu menceritakan perjanjian mengerikan dengan Ratu Gunung Kemukus, janji tumbal tahunan, serta tata cara ritual gelap untuk mempertahankan kekuasaan dan kesaktian. Farid dan Sekar berjuang menelan kengerian saat membaca. Merasakan hawa dingin menyelimuti tubuh mereka, seolah roh-roh penjaga kitab mengawasi dengan penuh amarah. Mereka mengumpulkan semua benda-benda itu, lalu menggali sebuah lubang di tanah pekarangan belakang rumah, jauh dari jangkauan mata manusia. Dengan hati-hati dan penuh penghormatan, mereka mengubur kitab-kitab dan jimat-jimat itu dalam-dalam, memastikan tidak ada jejak yang tersisa. Setelah penguburan selesai, Farid memimpin upacara penyucian rumah dan desa. Ia membaca doa-doa ruqyah, menyiramkan air suci ke setiap sudut, memecahkan telur putih sebagai simbol pembersihan, dan membakar dupa yang harum untuk mengusir energi gelap yang tersisa. Warga desa yang tahu hal ini ikut serta membantu membawa air suci dari mata air pegunungan dan menaburkannya di jalanan desa, rumah-rumah, dan menaburkannya di jalanan desa, rumah-rumah, serta sawah-sawah yang selama ini dianggap penuh kutukan. Suasana desa perlahan berubah. Udara yang semula terasa berat dan menekan, kini mulai terasa lebih ringan. Burung-burung kembali berkicau, dan embun pagi menetes di daun-daun pepohonan dengan kesegaran yang menyegarkan. Namun, Farid tahu, meskipun rumah telah disucikan dan benda-benda gelap telah terkubur, bayang-bayang kutukan itu tidak akan hilang begitu saja. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Desa Karangjati merasakan harapan. Harapan bahwa kegelapan bisa dilawan dan cahaya akan menang. Hororis. Dan itulah tadi cerita yang berjudul Lurah Pengabdi Setan Gunung Kemukus. Agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sekian dari Mas Sadam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.